Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus beraktivitas pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya. Kita mengabdi, kita meneliti, dan kita mengajar. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, dalam Kampus Dunia Maya seperti yang Anda ketahui bahwa kita fokus dalam menyediakan literasi digital Tridharma perguruan tinggi. Kita ada mengajar, kita ada meneliti, kita ada membahas soal, kita ada praktikum, dan kita ada melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat kali ini ada isu yang akan kita angkat, yaitu isu modernisasi riset keagamaan melalui sentuhan sains terhadap data-data keagamaan seperti data haji, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan suatu topik yang sangat menarik yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Nah, kenapa hal ini sering kita ulang-ulang? Nah, dalam bahasa lain disebut kadang-kadang dengan integrasi sains dan keislaman. Atau kadang-kadang kita sebut dengan modernisasi riset keagamaan. Ya terserahlah seperti apa enaknya. Yang paling penting kita akan duduk untuk beberapa menit ke depan membahas masalah isu modernisasi riset keagamaan ini. Nah, ini akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan. Oke, kita akan coba buka dulu mana bahan kita. Kita akan coba share. Wah, ini dia bahan modernisasi kita. Open. Ini dia isu-isu yang akan kita bahas. Oke, ini dia. Nah, kita telah memiliki beberapa slide yang dapat kita gunakan untuk membahas masalah modernisasi riset keagamaan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Keagamaan itu telah melakukan reformasi secara besar-besaran. Nah, dimulai dari adanya integrasi, dimulai dari adanya perubahan beberapa IAIN menjadi UIN, terus adanya masalah integrasi keilmuan, dan yang terakhir yang lagi panas-panasnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah mengenai moderasi keagamaan. Nah, pada skop kita, perbincangan kita pada siang ini, kita akan membahas masalah modernisasi riset keagamaan melalui sentuhan sains terhadap data-data keagamaan. Data-data keagamaan itu maksudnya seperti haji, zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, ini akan kita kupas kemas dalam beberapa menit ke depan. Nah, kita akan lihat. Nah, dalam beberapa media massa, dalam beberapa pernyataan resmi oleh Kementerian Agama, baik yang disampaikan sendiri oleh Bapak Menteri Agama melalui jajaran staf di bawah beliau, bahwa sekarang IAIN telah berubah menjadi UIN. Diperoleh jumlah UIN sekarang ada 23 UIN. Nah, 23 UIN bro, banyak UIN kita sekarang. Nah, apa salah satu tujuan dari berubahnya IAIN menjadi UIN? Karena kita ingin merangkul ilmu sains teknologi ke dalam
keagamaan yang mana kita harapkan ilmu sains tadi dapat berkontribusi dalam memajukan ilmu-ilmu keagamaan. Nah, itu dia secara sederhana konsep fokusnya dalam derita ini. Artinya bahwa bagaimana kajian-kajian sains ini dapat mendukung kajian-kajian agama ini untuk menjadi jelas dan terang benderang. Nah, yang sering disebut oleh pakar atau yang sering disebut oleh Kementerian Keagamaan yaitu adalah mengenai integrasi ilmu sains dan keislaman. Nah, ini dia yang perlu kita garis bawahi. Nah, tapi beriring dengannya berjalan waktu, kajian-kajian integrasi ini mengalami pasang surut. Oke, pasang surut. Padahal kita tahu konsep-konsep integrasi ini telah memiliki bentuk-bentuk yang telah standar di beberapa UIN yang ada. Nah, sudah ada. Seperti konsep pedati, konsep jaring laba-laba, ataupun UIN Suskaryau sendiri memiliki konsep spiral Andromeda. Nah, tetapi permasalahannya, itu tadi, kajian-kajian integrasi ini mengalami pasang surut. Kadang-kadang beberapa tahun yang panjang, kajian integrasi itu hilang aja sendiri. Nah, ini yang akan kita coba bahas sebenarnya, apa sih yang menjadi landasan kajian integrasi, atau kita sebut dalam topik kita kali ini adalah modernisasi riset keagamaan. Nah, oke, kita lihat seperti apa memodernisasinya. Oke, kita coba lihat beberapa pemikiran bahwa kita tahu bahwa banyak isu-isu Islam. Isu-isu dalam Islam ini maksudnya isu-isu tentu isu-isu yang ada datanya. Ada datanya. Jadi seperti isu-isu klasifikasi surah pada bidang tertentu, ekonomi, politik, peramal pada ekonomi, kita tahu adanya sentimen analisis. Oke, juga dalam isu-isu dalam Islam juga adanya peramalan jumlah zakat maupun peramalan penerimaan zakat. Terus peramalan jumlah haji, peramalan jumlah peserta kurban, klasterisasi potensial jenis zakat, tax mining, analisis sentimen untuk opini pada isu-isu keislaman. Nah, ini merupakan isu-isu keislaman gitu yang dapat kita ungkap lagi secara detail dengan menggunakan beberapa konsep sains. Atau katakanlah teori matematika atau teori statistik gitu. Di antaranya ada beberapa keilmuan yang dapat mengungkap isu-isu dalam keislaman ini tadi seperti menggunakan analisa regresi, baik sederhana, berganda, ada discriminant analysis, ada SVM, KNN, naive bias, text mining, and sentiment analysis. Jadi isunya adalah seperti yang kita sampaikan di awal, untuk memodernisasi riset-riset keagamaan ini, seperti kita selalunya mempunyai data jumlah zakat. Nah, lalu kalau tidak disentuh oleh ilmu sains, tentu kajiannya ini hanya kajian biasa saja. Tetapi bila ada kajian sains di dalamnya, maka zakat tadi dapat kita ramalkan seperti apa 2 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apakah ada terjadi penurunan jumlah zakat atau apakah terjadi pelonjakan jumlah zakat? Nah, itu hanya bisa disentuh dengan ilmu-ilmu sains. Nah, tidak tadi. Jadi artinya bahwa
Kita juga dapat melakukan kajian-kajian tentang sentimen analisis. Seperti apa sih tanggapan orang tentang teroris itu sebenarnya? Apakah tanggapan orang teroris itu bisa masih awam orang menghubungkan dengan Islam atau hal-hal yang lainnya? Ini bisa diteliti dengan menggunakan sentimen analisis. Dalam statistik itu adalah sentimen analisis yang bisa menjadikan data perbincangan-perbincangan di Twitter untuk diolah dengan menggunakan software-software tertentu seperti software R misalnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pendapat orang, pandangan orang tentang teroris pada masa-masa ini. Apakah masih seperti dulu orang menyatakan teroris berasal dari ajaran Islam atau ada hal-hal lain? Itu bisa juga bagaimana meramal jumlah peserta kurban untuk masa yang akan datang. Itu bisa. Apa gunanya diramal jumlah peserta kurban? Ya artinya kita bisa memahami berapa stok kambing dan stok sapi yang harus kita siapkan. Karena kita sudah mengetahui beberapa tahun yang akan datang bahwa terjadi peningkatan jumlah kurban. Nah, artinya ini harus disusul dengan persiapan penyediaan daging yang hewan kurban yang bisa mengantisipasi masalah jumlah lonjakan yang terjadi di masa depan. Nah, ini semua dapat dilakukan hanya dengan menyentuh isu-isu agama tadi dengan menggunakan ilmu sains. Kalau tak ada ilmu sains, ya kita bisa bayangkan. Ya kajian zakat, ya kajian itu adalah siapa wajib zakat, siapa wajib menerima zakat, itu saja. Kita udah tahu. Tetapi bila disentuh oleh kajian statistik, pemodelan statistik, kita bisa lebih cepat lagi memahami sebenarnya untuk beberapa tahun yang akan datang zakat itu berapa sih gitu. Kita juga bisa menganalisa apakah ada pengaruh dengan COVID ini. Apakah COVID terjadi orang pembayar zakat itu menurun atau tidak, bisa kita deteksi. Kita bisa mendeteksi berapa duit di lembaga zakat. Berapa 10 tahun lagi duit yang ada di Basnas. Kalau kita sudah tahu 10 tahun lagi duit kita ada berapa, ya kita bisa merencanakan dari sekarang. Untuk tahun ke depan kita mau buat ini. Untuk tahun 10 tahun ke depan setidaknya adalah sudah berkurang jumlah orang menganggur dengan adanya modal uang zakat yang kita miliki untuk 10 tahun yang datang. Gitu lah. Jadi kita bisa bayangkan kan, kalau adanya isu sains ini, kajian-kajian zakat, kurban, haji itu tadi tidak hanya sebatas siapa wajib haji, siapa yang berhak pergi haji, apa hukumnya, tidak itu aja. Bisa melompat jauh dengan menggunakan kajian-kajian sains. Nah, berikut. Ada juga lagi isu-isu pemetaan. Nah, bagaimana memetakan pengangguran, memetakan pendidikan Islam, memetakan jumlah peserta sholat jemaah, pemetaan kekerasan rumah tangga, pemetaan penyedia hewan kurban, pemetaan zakat, pemetaan perceraian. Jadi isu pemetaan ini adalah kita ingin mengetahui secara detail lokasi mana yang terjadi tingkat perceraian yang paling tinggi. Karena kalau kita tahu lokasinya, katakanlah di sebelah utara Pekanbaru terjadi peningkatan perceraian. Kita bisa selidiki melalui faktor lainnya. Ada apa sih di utara Pekanbaru itu? Kenapa perceraian itu terjadi? Apakah memang di situ tingkat pendidikannya rendah? Apakah di situ tingkat pendapatannya rendah? Atau ya hal yang lainnya?
Juga kita bisa melihat pemetaan seperti pemetaan sholat jemaah. Kita bisa mengetahui daerah-daerah mana bagian Pekanbaru ini yang ramai peserta sholat jemaahnya. Kita bisa katakan, oh di sebelah barat Pekanbaru itu ternyata peserta sholat jemaahnya ramai. Dan kalau kita hubungkan, ternyata di daerah tersebut memang tingkat kekerasan, tingkat kejahatan, tingkat kriminalnya rendah. Artinya ada suatu hal penelitian-penelitian yang sangat menarik yang dapat dilakukan. Kita bisa melihat apakah benar suatu daerah yang banyak peserta sholat jemaahnya, di situ akan terdapat tingkat kekerasan yang mengecil. Kita bisa lakukan hal-hal seperti itu gitu. Pemetaan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat kita lakukan. Nah, artinya kajian-kajian ini, kajian-kajian isu dalam Islam ini akan lebih menarik lagi. Nah, teori-teori yang berhubungan dengan pemetaan itu seperti teori Kriging, co-Kriging, ya, variogram, dan seterusnya. Jadi artinya sekali lagi, kita bisa memodernisasi riset-riset berhubungan dengan Islam ini dengan sentuhan sains. Nah, oke, kita coba lanjutkan. Nah, dalam kesempatan lain, kampus dunia maya www.radoinstitute.com itu sudah mulai melakukan membedah riset artikel untuk menyentuh isu-isu Islam ini dengan sains. Contoh misalnya dalam http://www.radoinstitute.com/2021/11 bedah riset artikel dan seterusnya. Kita sudah melihat kemungkinan data-data iklim, data kecepatan angin, data hujan, itu bagaimana kalau dikeluarkan dalam tahun Hijriah. Karena kita tahu bahwa data-data iklim tersebut masih dikeluarkan dalam tahun Masehi. Ada September, Januari, Februari. Bagaimana akibatnya kalau data tadi kita rubah ke dalam tahun Hijriah, seperti data itu keluarkan dalam bulan Ramadan, dalam Rabiul Awal, Syawal, Safar, dan seterusnya. Adakah hal yang dapat kita lakukan? Artinya bagaimana akibat perubahan data ini? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Nah, untuk menjawab lebih baik, lebih buruk itu makanya diperlukan sains. Bagaimana caranya? Pemodelan matematis atau statistik kita jalankan, kita lakukan kepada dua data ini, data tahun Masehi dan tahun Hijriah. Kebaikan modelnya kita cek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan masuk ke dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, di sini juga kita melakukan bagaimana memodelkan zakat tadi dengan menggunakan kaidah sains, yaitu double exponential smoothing. Nah, kita juga telah melakukan baru-baru ini riset untuk memodernisasi riset-riset keagamaan ini dengan menggunakan sains melalui data zakat. Jadi data zakat yang ada kita modelkan. Isu pemodelan itu adalah menghasilkan data baru dari model. Jadi ada data sebenar, ada data model. Bagaimana model tadi dapat menghampiri data sebenar. Lalu kita juga melakukan masih dalam zakat tadi, tapi menggunakan model yang lain. Simple exponential smoothing. Tadi ada double, sekarang ada simple. Nah,
Ternyata banyak kaedah-kaedah sains, model-model dalam sains itu yang dapat digunakan oleh data zakat. Ini dia isunya. Nah, ini sudah kita lakukan secara detail di kampus Dunia Maya. Silakan masuk seperti yang Anda lihat tampilan. Nah, melalui bedah riset, melalui pengabdian masyarakat seperti yang kita lakukan ini juga telah kita lakukan juga bagaimana software statistik itu mengandung ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Jadi jangan heran Bapak Ibu bahwa sumber-sumber keilmuan itu sudah mulai berangsur-angsur menggali Al-Quran. Nah, sebenarnya kan udah lama. Banyak riset-riset barat itu yang ketika meneliti sesuatu ternyata dalam Al-Quran sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang Al-Quran sendiri sudah menjadi sumber dari software statistik. Ya, bukan software agama, software statistik. Ada ayat Al-Quran di dalamnya. Bagaimana? Tengok aja dalam video kita dalam www.radoinstitute.com. Seperti judulnya Pengabdian Masyarakat, ada Al-Quran di software statistik. Itu telah lengkap kita bahas gitu. Nah, juga banyak publikasi-publikasi riset mengenai integrasi ini yang telah kita lakukan di Prodi Matematika UIN Suskaryau, di mana beberapa riset ini ada yang kolaborasi dengan beberapa prodi lain, prodi IT dan prodi agama, dan ada beberapa riset integrasi ini yang memang hanya khusus kita lakukan di bagian prodi matematik. Artinya prodi matematik UIN Suska telah memulai untuk melakukan memodernisasi riset-riset agama ini yang kita sentuh dengan ilmu-ilmu sains. Oke. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini itu ternyata merupakan suatu hal yang sangat menarik, adalah bagaimana ke depan 23 UIN yang ada ini saling berkolaborasi untuk menghidupkan modernisasi riset keagamaan atau yang kita sebut dengan integrasi sains dan keislaman. Tentu banyak bidang-bidang lain yang bisa dibuat. Ini dari sudut pandang statistik atau matematik. Kita bisa mengupgrade data-data keagamaan tadi menjadi suatu riset yang layak dipublikasikan dan memberikan sumbangan yang lebih baik lagi ketimbang tidak disentuh dengan sains. Gitu. Ada daya tambahnya. Gitu. Oke, saya rasa pengabdian masyarakat pada petang kali ini cukup menarik saya rasa untuk disimak. Dan saya mengucapkan selamat kepada 6 UIN yang baru bergabung dengan Departemen dengan Kementerian Agama. Semoga kita dapat melaksanakan kolaborasi modernisasi riset keagamaan ini untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.